la syahid. 6. Adapun Wars maka seperti biasa qiraah mereka al-isba'. Mereka mengenyangkan sehingga lebih afdol mereka pilih la syahid. Ini qiraah Wars. Maka selesai dari ayat ini yang ketujuh. Adapun dari segi ilmil qiraah lam yakhtalifu bainal qura min qiraati Hafs an Asim wa min qiraati ad-Duri anil Kisai wa Duri an Abi Amr wa Susi an Abi Amr wa Ruwais wa Rauh an Ya'qub al-Hadrami wa kadzalika Wars an Nafi'. Semuanya membaca dengan qiraah yang sama. Maka di sini tidak ada khilaf. Semuanya dibaca wa innahu ala dzalika lasyahid. Paling bedanya seperti qiraah Wars. Wars panjang dan yang lain mungkin memilih 4 atau 2. Ini bukan perbedaan yang asas. Kemudian kita masuk kepada penutup ayat ini dengan al-i'rab. Wa innahu, maka waw di sini zahirnya waw atifah karena kembali kepada jumlah yang sebelumnya yang berbicara tentang innal insana li rabbih lakanud. Oh, sungguhnya manusia itu kepada Rabbnya itu lakanud. Pasti mereka itu adalah orang-orang yang kufur nikmah. Wa innahu, dan sesungguhnya dia, itu maknanya. Maka waw di sini waw atifah. Dan innahu maktufun kepada inna al-insan. Sehingga jumlah yang datang setelahnya maktuf. Maka waw di sini bagusnya adalah waw atifah bukan waw istinafiyah di awal jumlah. Wa innahu, maka inna di sini harfu taukid wa nasb. Kenapa dinamakan harfu taukid? Karena fungsinya memberikan taukid, memberikan makna sesungguhnya. Dan dinamakan nasb karena dia min nawasikh al mubtada wal khobar. Jika masuk kepada jumlah ismiyah akan merubah kedudukan menjadi mubtada jadi ismun inna. Khobarnya menjadi khobar inna. Merubah yang tadinya mubtada marfu menjadi ismun inna mansub. Dan di sini pun keadaannya seperti itu. Wa innahu, maka domirhu, domir muttasil mabni ala dom fi mahali nasb ismun inna. Wa innahu, maka asal kalimah sebelum innahu huwa ala dzalika lasyahid. Maka nanti akan kita jelaskan lebih detail lagi. Maka innahu di sini ismun inna ala harfi jar. Dzalika ismun isyarah mabni alal fathah fi mahalli jar ismun majrur bi ala. Dan ala dzalika dinamakan jar wa majrur muta'alliq bimada? Nangdur ila fi'il lam yujad fi'il huna lianna jumlah ismiyah. Asluhu huwa jumlah ismiyah. Asluhu huwa ala dzalika syahidun. Huwa ala dzalika syahidun ma fi fi'il. Idan jumlah ismiyah. Idan idza kana jumlah ismiyah al afdal muta'alliq bi khobar. Idan khobaruhu syahidun. Idan ala harfi jar dalika ismun isyarah mabni alal fathah fi mahali jar bi harfi jar wa jar wa majrur muta'alliqan bi khobar. Wa ainal khobar idan la syahidun. Maka syahidun khobar marfu wa alamat rafihi dhammah adh-dhahirah fi akhirih fa baqiya lam. Falam huna ay lam al-muzakhlaqah. Faidan ma makna lam al-muzakhlaqah? Lam yang tergelincir. Makna muzakhlaq
tergelincir. Maksudnya tergelincir bagaimana? Tergelincir dari depan ke belakang. Kok bisa? Lalu maknanya apa? Maknanya asalnya memberikan taukid. Maka dia asalnya ada di depan. Sebelum masuk inna, maka lam ini ada di depan. Maka bisa kita katakan asal dari kalimah lahu ala dzalika lasyadid au lahuwa ala dzalika lasyadid. Lahuwa ala dzalika lasyadid. Maknanya pentaukidan bahwa dia manusia itu ala dzalika atas kekufuran nikmahnya kepada Allah itulah syahid. Mereka mengakui tentang kekufur nikmatan itu bahwa mereka benar-benar kufur nikmah. Tidak tudingan dari Allah belaka atau tidak GR, gede roso. Tetapi memang mereka mengakui. Maka asalnya lahuwa ala dzalika syahidun. Ditaukidkan bahwa sungguhnya manusia itu ala dzalika pada keingkarannya dan pada kekufur nikmatannya itu la syahid atau syahidun. Mereka mengakuinya. Kemudian masuk inna. Inna harfu taukid. Dan sudah ada lam di situ. Lam harfu taukid. Maka asal kalimat wa inna lahuwa. Wa inna lahuwa ala dzalika syahidun. Maka Arab di saat membaca inna dengan la sama-sama taukid keduanya, maka tidak boleh dalam satu awal surah ada dua taukid. Maka oleh sebab itu Allah memindahkan kepada akhir dari lamnya kepada khobar. Maka kalau begitu dibagikan taukidnya kepada mubtada dan kepada khobar yang menjadi kuat pada mubtada'nya dan khobarnya. Maka akhirnya pindahlah lam. Ini dinamakan lam al-muzahlaqah. Lam tergelincir dari depan ke belakang, dari mubtada kepada khobar. Lalu fungsinya apa? Memberikan taukid. Maka di sini setelah kita mengi'rab dengan baik dan benar, mengetahui ini lam muzahlaqah dan maknanya taukid dan asalnya dari depan berpindah kepada belakang dan sekarang mentaukidkan khobar, maka terjemahan hasil dari orang yang memahami i'rab dengan terjemahan yang tidak memahami i'rab berbeda. Karena dari i'rab itu kita mengetahui kedudukan jumlah dan makna dari jumlah. Maka inilah kenapa kepentingan kita mengi'rab ayat Al-Qur'an untuk itu. Maka di sini wa innahu, katakan sesungguhnya. Maka diartikan wa innahu, maka sungguhnya manusia itu ala dzalika atas kekufuran nikmahnya kepada Allah itu la syahid. Maka ditafsirkan atau dijelaskan lam di sini lam taukid. Karena lam muzahlaqah bimakna taukid, pasti mereka itu mengakuinya. Maka manusia-manusia atas kekufur nikmatan kepada Allah itu la syahid, mereka pasti mengakuinya. Itu makna dari hasil i'rab. Maka berbeda terjemahan orang yang mengetahui i'rab dengan orang yang tidak mengetahui i'rab. Contoh yang kecilnya misalnya kalimat bismillah. Misalnya bismillah ba lil isti'anah. Diartikan orang biasa bismillah dengan menyebut nama Allah. Orang yang mempelajari ilmu i'rab dan ma'ani bismillah dengan bantuan menyebut nama Allah. Berbeda maknanya. Maka begitupun katabtu bil qalam. Orang yang biasa akan memberikan makna aku menulis dengan pena. Tapi orang yang mengetahui i'rab dan ilmu balaghah dan yang lainnya akan mengatakan katabtu bil qalam, aku menulis dengan bantuan pena. Dan begitupun seperti terjemahan orang-orang yang memahami ilmu balaghah dari i'rab seperti innama yufidul hasr.
Maka dia artikan innama al-a'malu binniyat. Diartikan innama huna yufidul hasr. Ada penafian dan penisbatan. Innamal a'malu binniyat diartikan tidak ada amal-amal, dinafikan dulu. Tidak ada amal-amal yang diterima illa binniyat, kecuali dengan niat kepada Allah ikhlas. Maka ini contoh bagaimana hasil terjemahan dari segi i'rab. Maka berbeda orang yang mempelajari i'rab dan memahami lughatil arabiyah dalam menterjemah. Tidak hanya menterjemah tanpa mengetahui i'rab, sama dengan orang yang menterjemah dengan mengetahui i'rab di dalam ayat Al-Quran ataupun hadis. Maka dengan ini selesailah ayat yang pertama. Kemudian kita masuk kepada ayat yang kedua. Ya, ayat yang ke-9. Kita masuk. Ayat yang ke-8. Kita masuk sekarang. Maka Allah berfirman di dalam ayat yang ke-8, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Maka wa innahu sama. Waw, hamzah, nun dan ha sama persis dengan ayat ke-7. Maka wa innahu di sini tidak butuh lagi kepada penjelasan yang panjang, semuanya muraqqaqah, dan inna di sini hukumnya dari segi tajwid wujubul gunnah harokatan, dan wa innahu lihubbi sama hukumnya. Apa? Mad silah as-sughra. Wa innahu. Lalu lihubbi, maka di sini lam muraqqaqah wal ha muraqqaqah wal ba kadalik muraqqaqah, dan ba-nya dalam keadaan musyaddadah sehingga diketahui makhrajnya. Lihubbi, lihubbil, lihubbil. Maka jika kalian ingin mengetahui makhraj dari huruf, jadikan dia sukun. Misalnya bab, bab, sukunkan. Atau ditasdidkan seperti lihubbi. Maka dengan ditasdidkan dan disukunkan diketahui di mana makhraj huruf tersebut. Wa innahu lihubbil. Maka lihubbil alif lam, alifnya di sini sakotot karena dinamakan hamzah, yang mana dia itu hamzatul wasl jika dia di awal jumlah dibaca. Misalnya dia al-khair tanpa ada kalimat lihub, maka al-khair akan dibaca hamzahnya. Namun di saat disambung dengan lihubbi al-khair, maka hamzah hilang, lihubbil khair. Mana hamzahnya? Sakotot. Kecuali lam, maka lam di sini terbaca. Kenapa? Karena alif lam qamariyah. Dan alif lam qamariyah, wallahu a'lam, seperti kita membaca di surat Asy-Syams, diambil dari situ, di mana wasyamsi, maka alif lamnya tidak dibaca. Contohnya wasyamsi, maka dinamakan alif lam asyamsiyah. Fahimtum? Wa kadalika huna wasyamsi wal qamari, alif lam juga. Al-qamar dibaca. Maka dimisalkan di surat wasyamsi, maka wasyams syamsiyah, wal qamar alif lam qamariyah. Maknanya lamnya idhar atau lamnya idgham dengan huruf yang setelahnya dicontohkan kepada wasyamsi idgham. Alif lamnya tidak dibaca. Wal qamar idhar. Seperti itu. Maka di sini pun lihubbil khair. Alif lam, alifnya saqatat karena bersambung dengan lihubbi, lamnya lihubbil dibaca dan dia muraqqaqah. Lihubbil khairi. Maka kha di sini masuk mulai kepada huruf al-mufakhamah. Kam huruf al-mufakhamah ya Hudzaifah? Hah?
خصادة القط Jadi kam. خا صا ضا غا طا Wa khalas. Khusadaqtin قط ليش ما تحسب كده. قاف و طا Kit au